jam itu. Serius nih, makanya kenapa? Ada apa? Kok sedih lagi? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar penelitian di bidang pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan diskusi kami, di sini saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1, di mana ada saya Wita Ardina Putri sebagai moderator sekaligus penyaji. Selanjutnya ada Diki Chen, Novita Dwi Putri, Yuli Astuti, dan Wela Meliza. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian penelitian akan disampaikan langsung oleh Diki Chen. Kepada Saudara Diki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Chen, NIM A1C318002. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penelitian dan pengertian penelitian pendidikan. Nah, yang pertama itu dari Al-Maki tahun 2016 halaman 28. Menurut Al-Maki, penelitian itu memiliki sejumlah definisi yang berbeda karena terdapat lebih dari satu jenis. Itu bisa dianggap sebagai penyelidikan atau pemeriksaan yang rajin. Penyelidikan atau eksperimen yang ditujukan untuk penemuan dan interpretasi fakta, revisi teori, atau hukum yang diterima dalam terang fakta baru, atau aplikasi praktis
dari hal baru atau teori. Jangan nih, ada dosen aku cuy. Nah, untuk yang kedua, itu menurut Bauna. Menurut Bauna, penelitian itu didefinisikan sebagai sistematis investigasi yang ditujukan untuk meningkatkan dan merevisi pengetahuan saat ini dengan menemukan fakta baru. Penelitian sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar yaitu penelitian yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah, sedangkan untuk penelitian terapan adalah penelitian yang ditujukan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan proses atau produk baru. Nah, yang ketiga, menurut Meadows, penelitian adalah proses mengidentifikasi pertanyaan, memilih dan menerapkan metode yang paling sesuai untuk mengumpulkan atau menganalisis informasi untuk menjawab pertanyaan dan akhirnya disebarluaskan temuannya untuk kepentingan orang lain. Nah, untuk slide yang kedua, di sini terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai penelitian pendidikan. Menurut Muhtazar, penelitian pendidikan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan kepada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian pendidikan. Tujuannya ialah menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku maka kejadian lingkungan kedua dari Asyafa dan Hidayat. Menurut Asyafa dan Hidayat, penelitian pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang diarahkan pada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian para pendidik dalam bidang pendidikan. Tujuan penelitian pendidikan adalah untuk menjelaskan fenomena alamiah dan memverifikasi teori guna mendapatkan teori ilmiah untuk kepentingan pengembangan pendidikan. Nah, yang terakhir, menurut Anderson dan Arsenault, penelitian di bidang pendidikan adalah upaya disiplin untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah melalui pengumpulan dan analisis data primer untuk tujuan deskripsi, penjelasan, generalisasi, dan prediksi. Penelitian pada dasarnya adalah kegiatan pemecahan masalah yang membahas masalah, tes, dan hipotesis atau menjelaskan fenomena. Dalam pendekatan penelitian tradisional ini, hipotesis diturunkan, diuji dalam berbagai kondisi, kemudian diterima atau ditolak. Saya rasa cukup, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Diki Chen. Selanjutnya untuk rasionalisasi perlunya penelitian kepada Saudari Wela Meliza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wela Meliza, NIM A1C3181001. Saya akan menjelaskan materi tentang rasionalisasi perlunya dilakukan sebuah penelitian. Yang pertama, pengertian rasionalisasi. Rasionalisasi berasal dari kata rasional yang berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Selanjutnya, menurut Riana, kurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Yang pertama,
Manusia merasa tidak puas dengan apa yang dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Sifat manusia itu selalu benar, selalu ingin lebih sempurna, selalu ingin meningkatkan kualitas hidupnya, selalu ingin meningkatkan potensi hidupnya. Nah, jika dia sudah menemukan sesuatu, maka dia akan berusaha menemukan sesuatu yang yang lainnya, sesuatu yang baru dan pengetahuan yang baru. Nah, untuk mencapai keinginannya tersebut, maka dia bisa melakukan sebuah penelitian untuk menemukan pengetahuan yang baru. Yang kedua, kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Manusia tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan yang sangat luas itu, maka banyak hal yang tidak diketahui, banyak hal yang bisa membuat bingung. Manusia cenderung tidak pernah merasa nyaman atau tidak pernah merasa sabar dalam suasana ambigu dan ketidakpastian. Nah, karena hal itu, muncullah keinginan untuk melakukan sebuah penelitian. Yang ketiga, manusia di dalam kehidupannya selalu dihadapkan dengan masalah, tantangan, ancaman, dan bahkan kesulitan. Nah, untuk pemecahan suatu masalah tersebut, perlu dilakukan sebuah penelitian sehingga didapatkanlah sebuah solusi. Yang keempat, manusia memiliki dorongan atau naluri ingin mengetahui tentang sesuatu di luar dirinya. Contohnya, manusia itu selalu bertanya, apa itu, bagaimana itu, mengapa bisa seperti itu. Nah, untuk orang-orang tertentu, mungkin jawaban yang sepintas lalu atau jawaban yang sederhana sudah bisa menimbulkan suatu kepuasan akan dirinya. Namun, untuk orang-orang tertentu seperti peneliti, seperti ilmuwan, jawaban sepintas lalu, jawaban yang sederhana mungkin tidak bisa menimbulkan kepuasan akan dirinya. Maka dia melakukan sebuah penelitian untuk menemukan jawaban yang lebih tinggi. Nah, contohnya, kita tahu bagaimana bunyi suara alarm, bagaimana bunyi suara teman kita. Nah, kalau untuk seorang ilmuwan, maka dia akan meneliti bagaimana proses suara itu bisa terdengar sampai ke telinganya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nggak ada E ya. Tadi itu ada E tuh. Terima kasih kepada Saudari Wela Meliza. Selanjutnya, pembahasan tentang tujuan penelitian akan dibahas dengan Yuli Astuti. Kepada Yuli Astuti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Astuti, NIM A1 C3180111. Di sini saya akan membahas materi mengenai tujuan penelitian. Menurut Sioto dan Sodik pada tahun 2015 halaman 7, ia mengatakan bahwa tujuan penelitian adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh peneliti yang nantinya akan diuraikan dalam pembahasan hasil atau juga kesimpulan penelitian. Pencantuman tujuan penelitian dimaksudkan agar peneliti senantiasa bergerak sesuai dengan tujuan tersebut. Salah satu tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Tercapai tidaknya tujuan penelitian secara eksplisit harus tampak terhadap kesimpulan penelitian. Menurut Mulyadi, pada tahun 2012 halaman 77, ia mengatakan bahwa tujuan penelitian didasarkan pada pernyataan penelitian, pertanyaan penelitian atau research question yang bertumpu pada rumusan masalah, sehingga tujuan penelitian merupakan formulasi konkret dari masalah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Menurut Nafiah, pada tahun 2014, halaman 1-2, ia mengatakan bahwa ada syarat-syarat dalam menentukan tujuan penelitian. Yang pertama, spesifik, menyatakan apa saja yang ingin dicapai. Yang kedua, measurable, mencantumkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, agreed, sesuai dengan rumusan masalah yang telah disepakati antara mahasiswa dan juga pembimbing. Yang keempat, realistik, tertantang tetapi harus sesuai dengan sumber dana. Yang kelima, time-bound dengan tahapan waktu yang jelas. Yang keenam, dinyatakan dengan tegas, lugas, dan secara lengkap hal apa saja yang ingin diketahui pada proses penelitian. Yang ketujuh, tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah. Yang kedelapan, hasil penelitian tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga kesimpulan. Selanjutnya,
Navia juga menyatakan bahwa ada macam-macam tipe dalam menentukan tujuan penelitian. Yang pertama, to explore. Artinya, di sini pemahaman to explore, pengembangan gambaran kasar atau mencari pemahaman tentang fenomena sosial. Yang kedua, to describe, yaitu menggambarkan realitas sosial dan pendidikan secara apa adanya. Yang ketiga, to explain, merupakan penelitian eksplanasi mengkaji sebab akibat antara dua fenomena atau lebih. To understand, yaitu memahami fenomena sosial dan pendidikan secara mendalam. To predicate, yaitu melakukan dengan kejadian tertentu di masa yang akan datang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yuli Astutis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi penelitian yang akan saya bahas sendiri. Nah, penelitian merupakan suatu kegiatan penelitian dalam bidang pendidikan adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk menilai sistem pengembangan suatu pendidikan di negara. Nah, menurut Kyoto 2015, fungsi penelitian terbagi menjadi 5. Yang pertama, mendeskripsikan dan memberikan data atau informasi. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Fungsi penelitian dengan menerangkan data ini jauh lebih kompleks dan luas. Yang ketiga yaitu menyusun teori. Yang keempat, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi. Melalui penelitian dikumpulkan sebuah data untuk meramalkan suatu kejadian yang akan datang. Yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Selanjutnya, menurut Hermawan, fungsi penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama, dapat menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil pendidikan yang telah tercapai. Yang kedua, dapat membentuk suatu badan informasi tentang usaha pendidik yang bermanfaat untuk penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, dapat menyediakan pandangan, rangsangan, dan penyuluhan untuk pembaruan pendidikan. Yang keempat, untuk mengembangkan teori yang lebih memadai dan sahih tentang proses pendidikan serta pengoperasian usaha. Secara keseluruhan, fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan suatu masalah. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi tentang tahapan proses penelitian pendidikan akan dibahas oleh Novita Dwi Putri. Kepada Saudari Novita Dwi Putri, dipersilakan. Baiklah, saya Novita Dwi Putri, NIM A1C3-18029. Melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya tadi, proses dari penelitian pendidikan ini kita awali dengan mengidentifikasi masalah. Penelitian itu dimulai dengan mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan yang penting, aktual, dan yang paling banyak arti atau kegunaannya apabila kita melakukan penelitian tersebut. Kemudian yang kedua itu kita melakukan atau merumuskan dan membatasi masalah. Perumusan masalah itu dilakukan untuk memetakan faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait dengan fokus masalah yang kita teliti. Kemudian yang ketiga, kita melakukan studi kepustakaan. Kegiatan ini kita lakukan untuk mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian kita, baik teori yang berkenaan dengan bidang ilmu yang kita teliti maupun metodologi. Kemudian yang keempat, dalam bentuk hipotesis atau pertanyaan apabila penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan pengelolaan data statistik deskriptif tidak diperlukan untuk dan sumber data tertentu serta alasan-alasan mengapa kita menggunakan metode tersebut. Baiklah, yang keenam itu menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Kegiatan ini didahului oleh penemuan teknik, penyusunan, itu
Analisis data ini menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang kita tempuh dalam mengelola atau menganalisis data. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif berupa tabel, grafik, profil, bagan, ataupun menggunakan statistik inferensial berupa korelasi, regresi, perbedaan, analisa jalur, dan lain-lain. Kemudian untuk data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, deskriptif, naratif, logis. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu menganalisis data dan menyajikan hasil. Hasil analisis data ini masih berbentuk temuan yang belum diberi makna. Pemberian makna atau arti dari temuan yang dilakukan melalui interpretasi. Interpretasi ini dibuat dengan melihat makna hubungan antara temuan yang satu dengan yang lainnya. Antara temuan dengan konteks atau hal-hal yang melatar belakanginya, dengan teori yang mendukungnya, ataupun dengan kemungkinan penerapannya. Kesimpulannya itu merupakan penarikan generalisasi dari hasil interpretasi. Temuan penelitian selanjutnya, kesimpulan itu dirumuskan, disusunlah implikasi dan rekomendasi. Nah, dalam praktik yang kita lakukan itu, faktor-faktor serta aspek-aspek yang berkaitan dengan kajian permasalahan itu amat sangat banyak dan sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan pada faktor atau aspek yang dominan saja. Penelitian membagi permasalahan menjadi sub-sub permasalahan yang dapat dikelola dalam arti layak dan terjangkau untuk diteliti. Setiap subpermasalahan dicari kemungkinan jawabannya secara spesifik dan dibentuklah hipotesisnya yang sesuai. Selanjutnya, itu ada siklus dari penelitian yang bisa teman-teman lihat. Mungkin tidak terlalu jelas gambarnya. Kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi langkah-langkahnya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Novita Dwi Putri. Cukup sekian presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.